sebetulnya nih teman-teman adik-adik, walaupun saling nyindir, saya ingat Mbah Tejo tuh bahkan justru pernah ngedalang khusus untuk KPK. Betul kan? Pernah mendalang KPK kan? Itu kan berarti karena kecintaan terhadap KPK dong. Saya ingin tahu ketika dalang di KPK itu apa yang disampaikan? Apakah dalang ada makna tertentu sehingga harus di KPK atau apa pesan yang mau disampaikan ketika Saya lupa waktu itu karena dalang itu biasanya kalau duitnya udah habis udah lupa ya. Oh berarti terima duit KPK dong? Terima juga. Duit halal kalau KPK pasti Cuman halal. saya tuh bencinya sama KPK gini, dulu tuh dalang enak loh hidupnya. Tinggal telepon bupati, telepon gubernur, Pak wayangan Pak, yo wis wayangan. Telepon bupati, yo wis wayangan. Sekarang bupati mau bikin wayangan, mikir-mikir pengeluarannya di sektor apa ini kan gitu. Jadi gara-gara ini wayang mati. Udah tahu sebabnya. Jadi Penghasilan berkurang. Dulu itu Pak wayangan, oh ya wayangan, yo. Ini KPK efek. Jadi Tapi yang Mas Tejo mungkin belum menyadari, kemuliaan Mas Tejo itu diukur tidak karena dapat uang sebenarnya. wes. Karena dia bisa menginterpretasikan dan memanifestasikan apa yang dia pikirkan. Itu yang kadang-kadang dalang suka lupa. Jadi Mas Tejo walaupun kurang dapat bagiannya, tapi kan keluarga sehat. Istri tetap baik. Gitu loh. Itu kemuliaan lain yang didapat, tapi dalang kadang-kadang tidak paham soal-soal kayak begitu. Baik, untuk menengahi antara dalang dan juga komisioner KPK, saya ingin panggil satu seniman yang sangat terkenal di Bali, jago menari, karawitan, dan juga pandai melucu. Kita panggil Cedil. Saya nyanyi. Wahai engkau para pemuda, jagadana pemudi, mari kita bersama-sama berantas korupsi. Jadilah pemuda yang gagah dan ajak berani. Ayo semua mari tunjukkan jati diri. Indonesia Nusantara bermartabat di mata dunia. Ayo ayo kita berantas korupsi. Ayo katakan stop korupsi. Stop na 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 la 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 lali 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 la 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 lali yo. Terima kasih bunga jepun. Yo saya pakai. Pemimpin siapapun kalau mencari sesuatu berlebihan, terlalu overload, maka risikonya dia akan kena malapetaka. Seorang pemimpin, jadilah garam di dalam kebusukan, jadilah tongkat di jalan yang licin, jadilah harip bijaksana di dalam kebiadaban. Dalam pewayangan Pancapanawa harus dimasukkan dalam hati. Ya maaf ya, empunya wayang ge. Ge Pak ya, empunya Pancapanawa di dalam harus diselipkan niscaya menjadi seorang pemimpin yang benar-benar dipuja dan penuh karisma. Kalau sudah penuh karisma ya jelas menjadi pemimpin kemana-mana berbekal duit, bukan duit skala, tapi niskala. DUIT, D doa, U usaha, I iman, T takwa ke hadapan Tuhan yang Maha Esa. Niscaya apapun nantinya, jelas seperti perahu itu, jadilah orang bijaksana. Sebab pintar boleh, cerdas boleh, hebat boleh, pengetahuan boleh, tapi yang jelas bijaksana dan akhlak yang aja mulia. Luar biasa. Bukan luar biasa Mbak, tapi biasa. Biasa. Nggak, buat saya luar biasa. Oh, bagi Mbak luar biasa. Sangat luar biasa. Akan saya ingat selalu di rumah. Tepuk tangan dong. Terima
Terima kasih banyak. Itu tadi seniman andalan Bali, tokoh Cedil I Ketut Suwanda. Di balik jok-jok, di balik lelucon-lelucon, tapi sesungguhnya ada makna kebenaran di dalamnya. Tadi disebutkan pemimpin, bagaimana pemimpin harus bersikap. Saya teringat Mas Bambang, ketika tadi malam di running text Metro TV ada tulisan seperti ini. KPK ingin capres terpilih nanti membuat atau menyelenggarakan tes integritas pejabat. Apa itu persisnya tes integritas pejabat? Bagaimana tes itu akan dilakukan? Ini ada buku ini Mbak Nana, 8 agenda anti korupsi bagi presiden. Buku ini 10 tahun pengalaman dan pengetahuan KPK dalam pemberantasan korupsi. Kalau selama ini pejabat-pejabat negara itu hanya menuliskan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Ya. Dalam laporan itu biasanya mereka menulis yang menurut mereka penting ditulis saja. Tapi kalau dalam tes integrity itu dia harus menuliskan semua yang dia miliki beserta asal-usul kekayaannya. Integritas seseorang itu bisa dilihat dari kemampuannya dia menjelaskan asal-usul kekayaannya. Kalau dia sudah mengetahui asal-usul kekayaannya dan menjelaskan kepada publik, dia sebenarnya telah jujur pada dirinya sendiri dan pada pihak-pihak lain yang akan menjadi bagian dari orang-orang yang akan menjadi rakyatnya itu. Jadi kalau presidennya bisa seperti itu, saya yakin sekali dia akan memilih menteri-menteri yang juga seperti dia. Kalau itu kita lakukan semua, Indonesia yang hebat, Indonesia yang dahsyat, itu pasti akan bisa. Indonesia yang bangkit, itu pasti bisa. Dan kita mulai dari situ. Lewat tes integritas pejabat, seberapa itu bisa dilakukan, Mas Anies? Gini, itu tentu bisa dilakukan. Cuman yang penting dari sini adalah kalau membereskan untuk urusan korupsi, integritas itu tidak bisa dimulai dari bawah. Kalau aspirasi itu dari bawah ke atas, tapi kalau keteladanan itu memang dari atas ke bawah. Mas Bambang, tadi maksudnya tes integritas itu tes integritas kepada calon presiden yang sekarang akan bertarung atau ke siapa nih? KPK menantang kalau capres. Di sini sebenarnya dalam usulan ini komitmen itu adalah tes integrity untuk pimpinan ya, calon presiden dan kemudian yang menjadi wakil dan pembantu-pembantu utamanya. Kami mulai dari situ. Tapi yang jelas untuk Pilpres 9 Juli nanti, jadi KPK ingin agar setiap capres, ada 2 capres yang nanti akan bertarung, itu akan berani membuka, menjelaskan dari mana asal-usul kekayaannya. Itu salah satunya gitu. Salah duanya yang kami usulkan juga komitmen itu adalah, mungkinkah capres atau calon presiden dan wapres ini mengemukakan, membuat komitmen, nanti kalau saya jadi presiden, maka keluarga batih saya, anak istri saya dan keluarga-keluarga dekat saya, tidak lagi mempunyai usaha yang bisa mengakses APBN. Dengan begitu bisa diminimalisasi potensi konflik of interest dalam penggunaan dana-dana yang diatur dalam anggaran belanja negara. Dengan begitu jadi ini semacam kontrak, KPK ingin ada semacam kontrak yang dilakukan oleh calon presiden? Sebenarnya di sini agak soft, kita tidak sebut kontrak, tapi kami sebut komitmen itu kalau dikemukakan oleh calon-calon presiden itu dan didengar oleh seluruh rakyat Indonesia, maka kemudian rakyat itu pasti akan memilih orang-orang seperti itu. Dan kita minta setelah itu bukti bahwa komitmen itu dilaksanakan. Oke, baik. Pertanyaan saya sebagai dalang, mana ada orang yang nggak bermasalah? Sebenarnya, mungkin takar ke masalahnya saja yang berbeda, cuman atau fairness kita aja yang kurang. Semua orang pasti ada masalah. Saya selalu bilang, di tangan pemimpin besi, pemimpin tangan besi mematikan nyali, pemimpin yang dinabikan mematikan nalar. Jadi milih Jokowi atau Prabowo? Saya belum memijakkan karena dua-duanya bahayanya, ada bahayanya. Oh gitu. Iya. Dua-duanya ada bahayanya. Dan rakyat Indonesia itu kejam. Pak Jokowi punya bahaya sangat diharapkan. Rakyat Indonesia sangat kejam. Masih 2 bulan nggak work, nggak berhasil. Bukan saja dihina, bisa dibunuh. Karena ekspektasi yang terlalu tinggi akan bisa mengecewakan. Rakyat ini bahaya, dua-duanya bahaya. Dua-duanya bahaya. Ya. Jadi sekali lagi saya ulang, Jokowi atau Prabowo? Dalang ragu-ragu. Saya memilih. Gini deh. Saya cuma menunggu gini, Najwa, dari nomor 1 sama nomor 2. Saya sekarang kembali ke saya pilih yang jujur. Yang jujur adalah yang mengungkapkan motifnya, mikromotif. Mikromotif tapi makro behavior. Saya nggak percaya lagi orang yang jadi presiden demi bangsa dan negara. Saya akan pilih, saya pengen jadi presiden karena saya ingin mencium istri saya dalam keadaan saya menjadi presiden.
itu dampaknya akan luas. Jadi lebih jujur. Dia hanya untuk mencium istrinya dalam keadaan jadi presiden, dia bermartabat dan akibatnya Indonesia makmur. Jadi harus punya istri. Jadi ada sebuah profesi yang lebih berbahaya daripada seorang dalang, yaitu pembawa acara talk show. Dalangnya kena ini, dalangnya kena sekarang. Betul dalangnya kena ini sekarang. Shock. Dalang shock nih, tip lah. Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi dong.